Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku, tempat belajar yang seru, asik, dan pastinya bikin kamu makin pintar. Di video kali ini adalah video part yang kedua tentang materi grafik fungsi kuadrat. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu sendiri. Langsung aja ya. Di sini pertama-tama kita akan belajar tentang keterbukaan grafik dari fungsi kuadrat. Jadi ada dua jenis. Ketika grafiknya dia terbuka ke atas, maka A-nya lebih dari 0. Ya, di sini bisa dilihat grafiknya di sini kan terbuka ke atas gini. Berarti bisa dikatakan A-nya lebih dari 0 atau A-nya itu positif. Dengan persamaan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Di mana di sini adalah A-nya dia tidak negatif ya. Jadi A-nya itu lebih dari 0. Nah, lalu ketika dia grafiknya terbuka ke bawah, maka A-nya adalah lebih dari 0 dan di sini bernilai negatif. Jadi grafiknya akan terbuka ke bawah. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini pengaruh diskriminan itu sendiri adalah mempengaruhi titik potong terhadap sumbu X, di mana diskriminan itu mempunyai persamaan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Ketika D-nya lebih dari 0, maka grafik tersebut memotong sumbu X di 2 titik. Ketika D-nya sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di 1 titik saja. Dan ketika D-nya kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Biar kebayang nih, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, di sini ada 3 grafik dan di sini juga ada 3 fungsi kuadrat yang akan kita hitung nilai diskriminannya. Pertama-tama yang persamaan satu ini ya, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Kita akan menghitung nilai diskriminannya. Jangan lupa tadi persamaannya adalah b kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan A dikalikan dengan C. Kita menghitung persamaan yang pertama dulu, di mana B-nya di sini adalah negatif 4 ya, bukan 4. Tapi negatif 4 dikuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan A, nilainya 1, dan C adalah 4. Kita hitung minus 4 dikuadrat adalah 16. Minus 4 dikali 1 dikalikan dengan 4 adalah negatif 16. Jadi di sini nilai D-nya adalah 0. Berarti ketika D-nya bernilai 0, grafik ini akan memotong sumbu X di 1 titik saja. Berarti ini ya. Oke, terbukti di grafik nomor kedua. Di grafik ini hanya memotong 1 titik di sumbu X. Oke, kita tulis persamaannya dulu biar nggak lupa. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Lalu kita akan menghitung persamaan yang kedua. Ini kira-kira diskriminannya berapa ya? Lebih dari 0 atau kurang dari 0 nih? Oke, kita hitung. B-nya di sini 2 dikuadrat. Lalu kita kurangkan dengan 4, kita kalikan dengan 1, lalu kita kalikan dengan 3. 2 dikuadrat itu 4, dikurangi 4 kali 1 dikali 3, hasilnya adalah 12. Nah, di sini berarti 4 dikurangi 12 sama dengan negatif 8. Jadi bisa dikatakan D-nya ini adalah kurang dari 0. Jadi di gambar ini ya, karena masih ingat kan kalau D-nya kurang dari 0 itu grafiknya tidak memotong di sumbu X manapun. Oke, terbukti ya. Kita tulis di sini fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Berarti satu-satunya yang belum terpilih adalah yang persamaan ini, x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4. Pastinya D-nya ini adalah lebih dari 0. Kita hitung saja ya biar tidak mengira-ngira. B kuadratnya adalah negatif 5, kita kuadrat, lalu kita kurangkan dengan 4, dikalikan dengan 1, dan dikalikan dengan 4. Minus 5 dikuadrat artinya 25.
Dan minus 4 dikali 1 dikalikan dengan 4 adalah negatif 16. Di sini bisa dilihat 25 dikurangi 16 adalah 9. Oke, terbukti di sini D-nya lebih dari 0, di mana ketika D-nya lebih dari 0 itu grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Ini terbukti. Nah, gimana? Mudah kan untuk menghitung diskriminan dari suatu fungsi kuadrat. Lalu di sini kita akan menggambar fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi ada step-stepnya. Yang pertama, kita harus mencari titik potong terhadap sumbu X. Lalu yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Dan yang ketiga adalah mencari titik puncak, balik, ekstrim dari parabola. Jadi ketiga ini, nama-nama ini tuh sama saja ya. Jadi jangan kebingungan kalau misalnya ketemu soalnya tentukan titik puncak dari fungsi kuadrat ini. Nah, itu titik puncak itu bisa dikatakan titik balik dan titik ekstrim. Dengan rumusnya seperti ini. Oke, sebelum memulai menggambar grafiknya, kita harus tahu dulu komponen-komponennya nih di grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Berarti yang di sini nih. Ketika titik potong terhadap sumbu X ya, berarti di sini sumbu X. Ya, berarti titik yang memotong di sumbu X itu yang mana aja? Itu adalah yang menjadi titik potongnya. Atau bisa dikatakan ini adalah akar-akar dari fungsi kuadrat. Lalu yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Di sini sumbu Y, dan ketika ada titik yang memotong, berarti ini adalah tipot atau titik potong terhadap sumbu Y. Lalu di sini ada titik puncak parabola. Jadi titik puncaknya adalah berada di tengah-tengah dari grafiknya ini ya. Oke, sudah paham mengenai komponen-komponennya, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini ada lembar kerja, ada petunjuknya nih. Pertama, gambarlah fungsi kuadrat yang sudah ditentukan di bawah. Lalu menentukan titik potong, lalu titik puncak, dan kita menggambarnya di sini. Dan di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Jadi kita akan menggambar grafik dari persamaan ini. Oke, nah ini ya, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Jadi langkah pertama kita harus mencari titik potong sumbu x. Disingkat tipot dari sumbu x. Nah, kalau titik potong di sumbu X berarti Y-nya yang 0 ya. Jadi dicatat ketika titik potong di sumbu X, Y-nya adalah 0. Jadi kita masukkan dari persamaan awal fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x kita kurangkan dengan 5. Di sini fx itu sebagai y ya. Jadi fx sama y itu sama saja. Berarti ketika mencari titik potong di sumbu x, y-nya kan 0 nih. Jadi kita substitusi fx sama dengan 0 sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Nah, di sini kita pakai cara pemfaktoran saja karena lebih cepat. Jadi jangan lupa cara pemfaktoran ini harus dikali dulu ya. 1 dikali negatif 5 adalah negatif 5. Lalu kita akan mencari perkalian yang menghasilkan negatif 5 dan penjumlahan yang menghasilkan positif 4. Jadi itu adalah x plus 5 dan x dikurangi 1 ya. Kenapa kok gitu? Iya, karena 5 dikali min 1 itu adalah min 5. Dan 5 ditambah min 1 itu adalah positif 4. Jadi kedua ini adalah memenuhi. Langsung saja kita membuat nolnya. X ditambah 5 sama dengan 0. Oke, X tambah 5 sama dengan 0. Dan X min 1 sama dengan 0. Oke. Di sini X-nya sama dengan negatif 5. Dan X-nya sama dengan 1. Berarti bisa dikatakan titik potong di sumbu X adalah minus 5,0 dan 1,0.
Oke, ini adalah titik potong di sumbu X. Sekarang kita akan mencari titik potong di sumbu Y. Oke, nomor kedua adalah titik pot di sumbu Y. Nah, kalau di sumbu Y malah X-nya yang 0, jadi kebalikannya. Kita langsung masukkan di rumus fx sama dengan x kuadrat ditambahkan 4x dikurangi 5. Nah, kita substitusi x-nya sama dengan 0. Tadi jangan lupa fx itu sama dengan y. 0 dikuadrat tetap 0 ya. Ditambah 4 dikalikan dengan 0. Karena kita ganti x-nya sama dengan 0. Dikurangi dengan 5. 0 dikuadrat 0. 4 kali 0, 0. Berarti y-nya sama dengan negatif 5. Berarti titik potong di sumbu y adalah 0, negatif 5. Oke, kita simpan 3 titik ini. Setelah menghitung titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kita akan mencari titik puncaknya. Titik puncaknya dengan rumus X di sini adalah minus B per 2A. Ya. Jadi B-nya di persamaan ini itu adalah positif 4. Berarti minus 4 per 2 dikali A-nya adalah 1. Nah, berarti minus 4 dibagi 2 adalah minus 2. Oke, itu untuk yang X. Nah, sekarang ketika sudah mengetahui nilai X, kita langsung substitusi aja nilai X di sini ke persamaan yang awal. Jadi, ini untuk menghitung titik puncaknya ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Ketika x-nya kan udah ketemu minus 2 nih, langsung saja disubstitusi untuk mencari nilai y. Ini langsung diubah aja ke y. X-nya kita ganti dengan 2, jadi minus 2 dikuadrat ditambah 4 dikalikan minus 2 dan dikurangi 5. Y sama dengan minus 2 dikuadrat itu adalah 4 ditambah 4 dikali min 2 itu min 2 minus 4 kali minus 2 itu minus 8 dikurangi 5. Jadi y-nya ketemu 4 dikurangi 8 itu minus 4, minus 4 dikurangi 5 adalah minus 9. Jadi titik puncaknya taruh sini ya. Titik puncaknya atau TP-nya adalah X, Y, dan X-nya tadi kita sudah ketemu negatif 2, Y-nya adalah negatif 9. Nah, di sini kita sudah mengetahui titik-titiknya. Yang pertama, titik potong di sumbu X, itu adalah min 5,0 dan 1,0. Titik potong di sumbu Y, 0, min 5, dan titik puncaknya adalah minus 2, minus 9. Lalu kita akan gambar nih di diagram Cartesius yang sudah disediakan. Oke, berarti tadi kita gambar dulu di titik potong sumbu X dulu ya. Jangan lupa di sini sumbu X-nya adalah min 5,0 dan 1,0. Nah, ini. Jadi tadi di sumbu X minus 5,0 berarti karena negatif di sebelah sini ya. Di 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini. Di titik potong sumbu Y. Ini minus 5,0. Dan tadi ada 1,0. Berarti di sini, bagian sini. Oke, ini untuk di titik potong sumbu X. Lalu di titik potong sumbu Y ada 0, min 5. 0, min 5 berarti di daerah bawah sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di sini. Ini titik potong sumbu Y. Terakhir, setelah itu kita akan mencari titik puncaknya. Titik puncaknya tadi kita ketemu minus 2 di koma minus 9. Minus 2, minus 9 berarti di bagian sini ya. Ini 1, ini min 1, ini minus 2. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Berarti di daerah sini nih. Nah, oke, karena
Titik-titiknya sudah diketahui, langsung saja kita menggambarnya. Jadi menggambarnya mengikuti titik-titik yang ada di sini ya, yang sudah kita hitung tadi. Jadi langsung aja kita hubungkan. Nah, harusnya gambar parabolanya gini ya harusnya ya. Tapi karena ini kurang bagus aku gambarnya, jadi mohon maaf. Jadi harusnya kayak seperti ini nih. Nah, gitu. Dan ini harus pas di titik puncak yang sudah kita tentukan tadi. Ya. Gampang banget nih cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi ada 3 step. Yang pertama menentukan tipe sumbu X, yang kedua tipe sumbu Y, dan menentukan titik baliknya. Udah deh, langsung aja di plotting nih di diagram Cartesiusnya langsung. Lalu kita gambar menyesuaikan titik-titik yang sudah kita temukan. Oke, gampang banget kan teman-teman? Lanjut, di sini kita akan belajar tentang menghitung jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini penting banget nih untuk mengetahui rumus-rumusnya apa aja, karena kalau misalnya kalian kurang memahami ini bakal kesulitan di soal-soal yang akan datang. Oke, langsung aja di contoh soal diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Nah, tentukan penjumlahan akar-akar dari persamaan ini. Jadi, kalau ditanya seperti itu, kita nggak usah menghitung atau tidak usah mencari nilai akar-akarnya seperti apa. Jadi, langsung saja kita pakai rumus yang ini. Ketika akar-akarnya ditambah, ya berarti langsung aja negatif B per A. Gitu. Jadi, kita bandingkan dulu pakai cara pemfaktoran atau mencari nilai akar-akarnya dibanding dengan ini. Jadi lebih baik yang mana? Oke, kita cari yang pemfaktoran dulu ya. Di sini x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Jadi jangan lupa disama dengankan dengan 0. 0 sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi dengan 5. Oke, jangan lupa kalau misalnya pemfaktoran di sini kan kita kali dulu. 1 dikali negatif 5 itu minus 5. Jadi kita mencari penjumlahan ketika ditambah hasilnya positif 4 dan ketika dikali hasilnya negatif 5, yaitu x ditambah 5 ya, kok 4. X ditambah, ini tidak bisa dihapus, jadi di bawahnya saja 0 sama dengan x ditambah 5 kita kalikan dengan x dikurangi 1. Nah, gini. Jadi ini langsung keluar x ditambah 5 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Berarti di sini x-nya sama dengan negatif 5 atau x-nya adalah positif 1. Nah, udah ketemu akar-akarnya yaitu negatif 5 dan 1. Sekarang tugas kita adalah mencari x1 ditambah x2. x1 ditambah x2. x1-nya terserah mau yang negatif 5 atau yang 1, gak masalah. Di sini kita pakai n negatif 5 aja. Negatif 5 ditambah 1 sama dengan negatif 4. Oke. Lalu yang kedua, x1 kita kalikan dengan x2. x1 kita kalikan dengan x2 sama dengan negatif 5 kita kalikan dengan 1, yaitu negatif 5. Oke, terus yang ketiga, x1 dikurangi x2. x1 kita kurangi dengan x2 sama dengan minus 5 kita kurangi dengan 1 minus 6. Nah, cara ini kalau misal kita pakai cara yang manual akan sangat panjang. Jadi kita langsung saja di persamaan yang bagian kanan. Ketika diketahui persamaannya dan disuruh mencari jumlah dan hasil kali akar-akarnya, kita langsung saja pakai yang ini. Ketika kita ditanyakan x1 ditambah x2, berarti langsung saja kita pakai persamaan negatif B per A. Di sini B-nya adalah 4, A-nya adalah 1. Berarti negatif 4
kita bagi dengan 1, yaitu adalah negatif 4. Sama kan caranya kayak yang pertama di sini. Nah, negatif 4. Lalu yang kedua, X1 dikalikan dengan X2. Berarti ini kan di sini C per A. Dimana C-nya kan negatif 5 dan A-nya adalah 1. Minus 5 dibagi 1 adalah minus 5. Nah, sama juga ya. Jadi caranya lebih ringkas gitu. Lalu di sini X1 dikurangi X2 pun juga seperti itu. Jadi cukup mengikuti cara-cara yang ada di sebelah kanan ini untuk mengetahui jumlah dan hasil kali tanpa mencari nilai dari akar-akarnya ini. Oke, paham ya untuk yang ini? Jadi setelah video ini akan ada latihan soal yang bakal kalian kerjakan dan pastinya ada pembahasannya juga kok. Oke, lanjut. Nah, ini jenis akar persamaan kuadrat. Jadi kita menentukan jenis akar-akarnya itu dari mana sih? Nah, di sini kita pakai diskriminan. Seperti yang dibahas di awal, diskriminan adalah punya rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Dan di sini dibagi 3 kategori, di mana ketika D-nya lebih dari 0, maka realnya berbeda. Maksudnya di sini adalah akar-akarnya yang berbeda. Jadi ada 2 akar. Lalu ketika D-nya sama dengan 0, maka real dan sama, artinya angka akar-akarnya itu real dan sama, alias hanya ada 1 penyelesaian saja. Lalu yang terakhir di sini D kurang dari 0, maka akar-akarnya adalah tidak real atau imajiner. Nah, untuk menentukan akar-akarnya kita bisa menggunakan diskriminan. Di sini diberikan fungsi sama fungsinya seperti tadi, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Jadi kita harus mencari jenis akar persamaan kuadratnya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pembuktian di mana akar-akarnya di sini adalah X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 1. Nah, di sini kan berarti akar-akarnya real dan berbeda ya. Berarti harusnya D-nya lebih dari 0, lebih dari 0 karena dia mempunyai angka real dan yang berbeda juga gitu. Oke, kita cek apakah benar D-nya itu lebih dari 0. Kita mempunyai rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan negatif 5. 4 dikuadrat adalah 16, minus 4 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan negatif 5 positif 20. Jadi D-nya adalah 36. Oke, terbukti karena di sini D-nya lebih dari 0, maka akar-akarnya adalah real dan berbeda. Mudah kan? Oke, sekian dan terima kasih. Sampai sini saja videonya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.